Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustolah, penyuluh agama Islam non-PNS Kecamatan Karangmoncol 2, Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan karya ilmiah tulis saya dengan tema transformasi layanan penyuluh agama Islam di era disrupsi 5.0, tantangan dan peluang. Karya ilmiah tulis ini saya sampaikan dalam rangka Penyuluh Agama Islam Award tahun 2024 Kementerian Agama Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Saya mengambil tema ini tentunya ada beberapa alasan. Yang pertama, bahwa era disrupsi 5.0 dikenal dengan era super smart society. Manusia menjadi komponen utama dengan berelaborasi perkembangan teknologi informasi yang serta cyber, komputasi, dan otomasi untuk memaksimalkan efisiensi dan aktivitas dalam berbagai bidang. Era disrupsi 5.0 di mana teknologi digital berkembang pesat dan menembus berbagai aspek kehidupan, menghadirkan tantangan baru dan peluang bagi para penyuluh agama Islam. Ini tentunya sejalan dengan surat edaran Dirjen Bimas Islam nomor B.3.3/HK.00.7/05/2021 tentang optimalisasi pemanfaatan media sosial dalam pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan agama Islam. Jadi pentingnya peningkatan efektivitas peran penyuluhan agama Islam ini dalam fungsi bimbingan dan penyuluhan agama Islam yang inovatif, edukatif, dan advokatif bagi masyarakat secara luas. Sehingga dengan tema ini akan saya ulas terkait dengan apa saja, baik itu tantangan, peluang, maupun strategi yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi era disrupsi 5.0 ini. Kemudian peran dan tanggung jawab penyuluh, bahwa kita ketahui penyuluh agama Islam menjadi garda terdepan bagi Kementerian Agama Republik Indonesia di masyarakat dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan ataupun pesan pembangunan dalam rangka mensukseskan pembangunan pemerintah. Melalui fungsi utamanya yang kita kenal ada edukatif, informatif, konsultatif, dan perlindungan terhadap masyarakat. Selain itu juga bahwa penyuluh agama Islam harus menguasai ilmu agama yang mumpuni, juga harus mengimbangi zaman terlebih dengan pesatnya perkembangan teknologi. Tadi sebagai alasan kenapa saya mengambil tema ini, bahwa perkembangan zaman yang begitu pesat, apalagi dengan teknologi yang sangat luar biasa, seorang penyuluh agama Islam harus mumpuni, harus bisa beradaptasi dengan perkembangan yang begitu pesat, terutama perkembangan teknologi. Konsep dasar era disrupsi, bahwa konsep dasar tentang era disrupsi 5.0 ini merujuk pada periode evolusi teknologi yang menghadirkan transformasi yang mendalam dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam era disrupsi 5.0 ini, teknologi tidak hanya mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, dan berinteraksi, tapi juga mempengaruhi fundamentalitas manusia di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Ada beberapa poin penting tentang konsep dasar dari era disrupsi ini. Yang pertama adalah poin integrasi teknologi. Bahwa era ini ditandai dengan integrasi teknologi yang semakin kompleks ya, dan merata di berbagai sektor kehidupan. Teknologi seperti kecerdasan buatan AI, Internet of Things atau IoT, komputasi awan, robotika, dan teknologi yang lain yang semakin mengubah cara bekerja manusia, berinteraksi, dan beradaptasi dengan lingkungan. Yang kedua, poin yang penting juga adalah perubahan paradigma ekonomi, bahwa era ini membawa perubahan paradigma ekonomi yang signifikan, di mana adanya digitalisasi,
otomatisasi, dan konektivitas global menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, pertumbuhan eksponensial data. Data menjadi salah satu aset yang sangat berharga dalam era ini. Pertumbuhan eksponensial data yang dihasilkan oleh teknologi digital memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan prediktif melalui analisis data yang canggih. Kemudian yang keempat, transformasi dan budaya. Yang kita ketahui bahwa teknologi di era ini tidak hanya mempengaruhi aspek ekonomi saja, namun demikian juga mengubah landscape sosial dan budaya. Perubahan dalam cara berkomunikasi, berinteraksi, dan mengakses informasi mempengaruhi pola pikir kita, nilai-nilai dan perilaku masyarakat secara keseluruhan. Yang kelima, poin yang paling penting adalah tantangan etika dan regulasi. Jadi poin penting dalam konsep dasar era digital yang terakhir ini adalah adanya sebuah tantangan etika dan regulasi. Era ini juga membawa tantangan baru terkait dengan etika dan regulasi dalam penggunaan teknologi. Isu-isu seperti privasi data, keamanan cyber, kemudian keadilan sosial, dan dampak teknologi terhadap lapangan kerja menjadi fokus utama dalam upaya mengelola dampak negatif dari perkembangan teknologi ini. Dengan harapan, dengan memahami konsep dasar ini, kita dapat mengantisipasi tentunya, beradaptasi dengan adanya sebuah perubahan-perubahan, serta memanfaatkan peluang yang ada untuk menciptakan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan. Ada beberapa dampak adanya era ini terhadap masyarakat tentunya, termasuk penyuluh agama Islam, sangatlah signifikan, mencakup berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, transformasi cara berkomunikasi. Yang kedua, akses terhadap informasi dan pengetahuan. Ketiga, perubahan pola perilaku dan gaya hidup. Dan yang keempat, tantangan dalam memelihara identitas keagamaan. Dan yang terakhir, adanya peluang untuk dakwah dan pendidikan keagamaan. Selanjutnya, transformasi layanan penyuluh agama Islam di era disrupsi 5.0. Yang pertama, pemanfaatan media sosial. Bahwa media sosial bagaikan gerbang baru bagi penyuluh agama Islam untuk menyampaikan pesan dan moral untuk membangun sebuah hubungan dengan masyarakat di era digital. Tentunya seperti platform-platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Platform-platform ini tentunya dapat dimanfaatkan dalam rangka menyampaikan pesan agama, kemudian membangun sebuah interaksi atau sebuah hubungan, baik memungkinkan penyuluh untuk berinteraksi langsung dengan umat, menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan memberikan nasihat keagamaan. Pemanfaatan media sosial selanjutnya bisa menjangkau audiens yang lebih luas. Jangkauan media sosial yang luas memungkinkan penyuluh agama Islam untuk menyampaikan dakwahnya atau menyampaikan pesan-pesannya kepada masyarakat di seluruh penjuru negeri, bahkan dunia. Yang kedua, pengembangan website dan aplikasi. Era digital ini membuka peluang bagi penyuluh agama Islam untuk mengembangkan website-website kepenyuluhan atau aplikasi kepenyuluhan sebagai gerbang baru memberikan informasi dan layanan kepada masyarakat tentunya. Tentunya website ini diharapkan menjadi sebuah sumber informasi yang mudah diakses dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dimanapun, kapanpun. Tentunya akan memudahkan sekali bagi mereka-mereka yang tidak bisa bertatap muka langsung. Dengan website dan aplikasi ini bisa bisa diharapkan mampu menjadi sebuah jawaban di era ini. Kemudian pemanfaatan yang selanjutnya adalah pemanfaatan multimedia. Di era digital di mana informasi tersaji
dalam berbagai format. Penyuluh agama Islam perlu memanfaatkan multimedia untuk membuat dakwahnya, pesannya lebih menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat. Multimedia bisa seperti video, infografis, dalam rangka alat bantu yang efektif, tentunya dalam rangka menarik perhatian, mempermudah pemahaman, dan meningkatkan interaksi antara penyuluh dengan masyarakat. Di dalam era disrupsi ini, tentunya ada sebuah tantangan bagi penyuluh agama Islam. Adanya era disrupsi 5.0 akan adanya sebuah tantangan bagi penyuluh agama Islam itu sendiri. Yang pertama, perubahan paradigma komunikasi. Ada beberapa poin penting dalam transformasi komunikasi penyuluh agama Islam di era digital ini. Yang pertama, memahami media digital, bahwa penyuluh harus mempelajari atau perlu mempelajari berbagai platform digital yang populer di kalangan masyarakat, yang tadi seperti di atas saya sebutkan. Ada ada media sosial, website, aplikasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menciptakan konten digital yang menarik. Penyuluh perlu membuat konten digital yang menarik, informatif, dan sesuai dengan target audiennya. Konten ini dapat berupa teks, gambar, video, infografis, dan podcast. Yang ketiga, membangun interaksi. Seorang penyuluh agama Islam perlu membangun sebuah interaksi dengan umat Islam di media digital. Hal ini dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan, memberikan komentar, dan mengadakan diskusi online. Poin selanjutnya yaitu memanfaatkan fitur media digital. Penyuluh dapat memanfaatkan berbagai fitur media digital untuk menyampaikan pesannya. Ada seperti live streaming, grup chat, polling, dan sebagainya. Yang terakhir, memperhatikan etika komunikasi. Penyuluh agama Islam perlu memperhatikan etika komunikasi di media digital. Hal ini tentunya sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan menghindari kesalahpahaman. Tantangan selanjutnya, adanya keterbatasan pemahaman teknologi. Ini yang sangat penting sekali, bahwa keterbatasan pemahaman teknologi dapat menghambat kemampuan penyuluh dalam, yang pertama, memanfaatkan platform digital. Penyuluh yang tidak terbiasa dengan platform digital seperti media sosial, website, dan aplikasi akan kesulitan untuk menjangkau umat Islam dan menyampaikan pesan agama melalui platform tersebut. Yang kedua, dengan adanya keterbatasan membuat konten digital. Penyuluh yang tidak memiliki keterampilan dalam membuat konten digital yang menarik dan informatif tentunya akan kesulitan untuk menarik perhatian umat Islam dan menyampaikan pesan agama dengan efektif. Yang ketiga, mengikuti perkembangan terkini teknologi yang harus berkembang pesat, menuntut penyuluh untuk selalu belajar dan beradaptasi. Penyuluh yang tidak mengikuti perkembangan terkini akan tertinggal dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung tugasnya. Dan tantangan yang selanjutnya yaitu persaingan informasi, bahwa penyuluh agama Islam dihadapkan adanya sebuah persaingan informasi yang semakin ketat. Berbagai informasi baik benar maupun yang salah dengan mudah beredar di internet. Hal ini membuat penyuluh agama Islam perlu bekerja keras untuk memastikan bahwa mereka menyampaikan informasi yang benar dan terpercaya kepada umat Islam. Kemudian yang selanjutnya, kehilangan minat. Di tengah di tengah banjirnya sebuah informasi yang sangat banyak, umat Islam mungkin tidak selalu tertarik dengan informasi yang disampaikan oleh penyuluh agama Islam. Penyuluh perlu membuat konten yang relevan, menarik, dan bermanfaat agar tetap relevan di tengah banyaknya banjirnya informasi yang tersedia. Di balik tantangan, tentunya ada sebuah peluang bagi penyuluh agama Islam di era disrupsi 5.0 ini. Yang pertama, peluang memperluas jangkauan. Beberapa memanfaatkan teknologi digital seperti menjangkau audiens yang lebih luas. Jadi yang tadinya hanya 1, 2, 3, tapi dengan media teknologi ini
bisa menjangkau audiens yang sangat banyak sekali, bahkan beribu-ribu ya. Yang kedua, manfaat memperluas jangkauan itu bisa meningkatkan interaksi ya. Platform digital memungkinkan penyuluh agama Islam untuk bisa berinteraksi secara langsung live gitu ya dengan umat Islam, menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dan memberikan nasihat-nasihat lainnya. Kemudian yang ketiga, menyampaikan pesan agama dengan cara yang kreatif dan menarik tentunya. Penyuluh dapat memanfaatkan berbagai format digital seperti video, infografis, dan podcast untuk menyampaikan pesannya dengan cara yang kreatif dan menarik. Hal ini bisa membantu menarik sebuah perhatian audiens dan membuat pesan agama yang lebih mudah dipahami. Kemudian yang keempat, membangun komunitas online. Nah, ini yang sangat diharapkan ya. Jadi penyuluh dapat membangun sebuah komunitas online dengan umat Islam dari berbagai penjuru. Nah, komunitas ini dapat menjadi wadah untuk saling berbagi pengetahuan dan tentunya pengalaman, saling menguatkan dalam iman dan saling mendukung dalam menjalankan ibadahnya. Kemudian peluang yang kedua, adanya sebuah inovasi teknologi. Dengan adanya inovasi teknologi ini membuka gerbang baru dalam penyuluhan agama Islam. Di era digital ini, kemajuan teknologi menghadirkan peluang yang sangat luar biasa bagi para penyuluh agama Islam untuk menjangkau umat dengan cara yang lebih inovatif dan menarik. Teknologi seperti buatan AI, kemudian realitas virtual, membuka gerbang baru dalam penyuluhan agama, memungkinkan terciptanya pengalaman belajar yang lebih interaktif, imersif, dan mudah dipahami. Peluang yang keempat, adanya sebuah kolaborasi lintas ilmu. Era ini yang ditandai dengan perkembangan teknologi yang pesat membuka peluang baru bagi penyuluh agama Islam untuk menjangkau umat dengan cara yang lebih inovatif dan efektif. Salah satu kuncinya yaitu dengan cara membangun kolaborasi antar disiplin ilmu. Mungkin penyuluh bisa bekerjasama dengan ahli IT dalam rangka mengembangkan peluang-peluangan ini. Kemudian yang kelima, adanya peningkatan efisiensi. Teknologi menawarkan sebuah solusi untuk meningkatkan efisiensi dalam menyampaikan pesan agama. Platform digital seperti website, aplikasi, medsos memungkinkan penyuluh agama untuk menjangkau umat dengan lebih cepat dan mudah tanpa terikat oleh batasan geografis atau waktu. Dengan adanya tantangan, peluang di era disrupsi 5.0 ini, tentunya harus ada sebuah peningkatan kapasitas seorang penyuluh agama Islam. Era disrupsi 5.0 menuntut penyuluh agama Islam untuk terus berkembang, meningkatkan kemampuan, kompetensinya, termasuk dalam hal pemanfaatan teknologi digital. Di era disrupsi 5.0 ini, pelatihan dan pengembangan kompetensi tentunya menjadi sebuah kunci bagi penyuluh itu sendiri. Apa saja kuncinya? Yang pertama adalah memahami teknologi digital. Penyuluh perlu dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang berbagai platform dan teknologi digital yang dapat dimanfaatkan untuk dakwah. Kemudian yang kedua, membuat sebuah konten digital. Pelatihan perlu membekali penyuluh dengan keterampilan dan membuat konten digital yang menarik, informatif, sesuai dengan target audiens. Memanfaatkan media sosial. Penyuluh perlu mempelajari cara menggunakan media sosial secara efektif untuk menyampaikan pesan agama, membangun interaksi, dan menjangkau audiens yang lebih luas. Kemudian yang terakhir, mengembangkan website dan aplikasi. Pelatihan dapat memfasilitasi penyuluh dalam mempelajari mengembangkan website dan aplikasi untuk menyediakan informasi dan layanan keagamaan pada masyarakat. Tentunya pelatihan-pelatihan ini akan menjadikan bekal bagi penyuluh agama Islam dalam rangka meningkatkan kapasitas di era disrupsi 5.0 ini. Alhamdulillah, Kementerian Agama melalui
Balai Diklat Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, saya pribadi pernah mengikuti pelatihan-pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi penyuluh agama Islam untuk menghadapi era digital ini. Dari pemaparan yang tadi saya sampaikan, ada beberapa kesimpulan terkait dengan transformasi layanan penyuluh agama Islam di era digital ini, bahwa penting sekali perlu adanya sebuah penyesuaian, pendekatan, dan strategi dalam menyampaikan ajaran agama kepada masyarakat yang hidup dalam konteks teknologi dan perubahan yang cepat. Apalagi kalau kita melihat perkembangan teknologi yang begitu pesat, kemudian kaum muda ya yang sekarang sangat luar biasa gandrung dengan teknologi, tentunya kita juga harus bisa mampu menyesuaikan pendekatan dan strategi dalam rangka menyampaikan pesan agama, pesan pembangunan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, dengan kesadaran akan tantangan dan peluang yang ada, para penyuluh agama Islam di era disrupsi ini memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk terus beradaptasi dan berinovasi. Dengan demikian, kita sebagai seorang penyuluh agama Islam dapat memastikan bahwa ajaran agama Islam tetap dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat, sehingga dapat memberikan manfaat spiritual dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Demikian karya ilmiah dari saya, tentunya banyak kekurangannya, mohon masukan dan bimbingannya untuk perbaikan ke depan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.